Nah, selama 2 tahun itu 2012 sampai 2014 berapa kali menang? Mungkin kalau dihitung mah banyak ya. Hampir-hampir yang paling gede itu kan, paling gede juga kan yang satu kampung itu kan gede, nggak tahu kan nominalnya berapa. Tapi buat saya sendiri aja itu kan hampir sih lebih gitu dari 100-nya gitu kan. Dari Sejuta? Togel. Iya, lebih lah. Nah, pas dipasang lah karena keraguan tersebut dia teman-teman pada pasangnya cuma 5.000. Jadi nah saya cuma pasang 10.000. Taunya itu nomor tuh tembus. Nyoba lah masang ada yang masang di darat, di online, jadi ada yang masang di segala arah gitu. Beruntungnya itu nomor itu bener persis nama angka keluar. Anjir, itu kata saya tuh, ini kalau misalkan di Hongkong ini 1.000 pun udah 1 M katanya. Kalau sekarang melakukan ritual itu masih bisa? Kalau diomongin bisa, tapi sekarang takut saya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Ya, Kembali kita berjumpa. Saya di sini Mang Ei dan tim siap mengantarkan cerita mistis, misteri kepada Anda pada malam hari ini. Sudah ada di depan saya namanya Mas Nanto. Nah, Mas Nanto ini adalah seorang Jawa Sunda kayaknya ya. Iya. Karena di pertengahan ya. Iya, di pertengahan. Di pertengahan. Sebutlah orang Jawa Sunda. Jadi Jawa Sunda bisa, Sunda bisa. Iya. Mas Nanto akan berkisah pengalaman kisah nyatanya yang dialami di tahun 2012 ya. Iya. Di tahun 2012 Mas Nanto ini senang sekali berburu yang namanya nomor atau togel. Iya, betul. Tapi togelnya itu dipasang online ya. Iya, online. Online betul. Nah, yang saya mau tanyakan di sini tadi sebelum kita tampil di YouTube ini, kita sudah ngobrol-ngobrol di depan. Jadi Mas Nanto ini mempunyai metode yang berbeda dengan pencari-pencari nomor togel lainnya. Iya, betul. Lebih detail dan Mas Nanto ini tahu harus menuju ke tempat mana yang enak untuk melakukan ritualnya ya. Nah, ini agak berbeda, saya juga penasaran nih. Iya. Sebelum Mas Nanto cerita, kita kasih hadiah dulu Mas Nanto nih. Iya. Biar ceritanya semangat. Iya. Nah, bagus nih. Nah, ini buat Mas Nanto ya. Iya. Nanti dipakai Mas Nanto. Jangan dipakai tidur ya. Sayang. Sayang ya, betul. Untuk sobat yang ingin memiliki t-shirt dari Malam Mencekam, silahkan baca di deskripsi, ada linknya di sana. Silahkan menghubungi admin. Ada 11 desain yang bisa Anda pilih. Baik, sobat MM, Mas Nanto sekarang usia berapa? Sekarang usia 29. Profesinya apa nih? Sekarang profesinya mungkin mau ke luar negeri. Mau keluar negeri, mau ngapain ini? Jadi TKI. Oh, TKI di Malaysia. Emang sudah sering bolak-balik ke sana? Enggak sih, ini atau pertama kali? Bukan, ini negara ketiga lah dari sebelumnya. Sekarang ada di Indonesia sedang istirahat. Istirahat. Oke, luar biasa ya. Iya. Berarti bahasa Inggrisnya juga lumayan nih ya? Enggak bisa. Enggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Baik. Iya. Mas Nanto akan membuai kita dengan kisah nyatanya berburu togel. Iya. Ini luar biasa. Silakan Mas Nanto. Ke dunia togel bermula di awal-awal karena ibaratnya iseng-iseng pasang dulu gitu kan. Iseng-iseng pasang dulu coba gitu kan. Jadi iseng pasang atau ibaratnya kayak melalui mimpi atau kayak gimana. Cuman karena saya ibaratnya ada mempunyai kelebihan ya kan dari orang lain itu kan. Karena udah alami.
Jadi saya ada keniatan untuk ritual togel. Kelebihan apa Mas Anto? Kelebihan bisa melihat hal-hal gaib itu, bisa ngobrol Dari lahir. dari lahir. Apa itu misalnya? Detailnya apa? Detailnya ya seperti ibaratnya kayak model seperti kuntilanak atau pocong atau gondoruo. Cuman kan kayak orang-orang pada umumnya kan kayak kalau kuntilanak kan berbaju putih, ya kan, muka hitam udah. Tapi menurut saya detailnya itu kan dia itu bener-bener ya seram gitu kan, seram. Mungkin kalau yang tahu, ibaratnya tahu atau muka aslinya itu nggak bakalan kuat gitu. Jadi seperti kayak ibaratnya dia tuh asli detail dari makhluk, ibaratnya ya sejenis kuntilanak lah ya gitu kan. Matanya itu seperti kucing gitu kan. Jadi kayak muka tuh dia tuh kayak orang kebelah, itu muka tuh kebelah-kebelah kayak barangnya wanita gitu. Nah, Oh, berbeda dengan yang pada umumnya ya? beda, itu beda. Makanya kalau menurut saya kalau misalkan nonton film horor juga gitu kan, lebih cantik lah kalau di film-film horor itu. Menurut saya sendiri yang udah mengalami ini kan, udah namanya dari sejak lahir. Cantik lah kalau misalkan di film-film horor itu. Kalau misalkan saya mau gambarkan, itu mungkin ada orang yang mau nonton apa enggak gitu. Itulah. Jadi kayak kuntilanak itu dia tuh muka-mukanya tuh kayak terbelah. Nah, giginya itu enggak ini. Ya rata seperti kita. Nah, ini mungkin dasarnya untuk mencari nomor togel karena Mas Nanto ini mempunyai kebiasaan tadi ya, Ya, six kelebihan. sense tadi. Iya. Jadi mencari dengan metode yang berbeda ya. Nah, mencari metode yang berbeda gitu. Nah, jadi saya kan berpikir nih. Mungkin berpikirnya karena ada ibaratnya kayak teman-teman atau kayak orang tua zaman dulu katanya kan. Togel itu gaib gitu kan. Togel itu gaib. Katanya tuh ibaratnya nomor yang paling jitu togel itu lewat mimpi. Apakah mungkin? Nah, saya kan sering dimimpiin tuh kasih nomor. Saya cobalah pasang gitu kan. Coba pasang tapi ibaratnya saya tulis aja gitu kan di buku. Tebak-tebakan ya. Iya, nebak gitu kan, tebak-tebakan. Jadi nggak langsung pasang juga. Dan ternyata pas nunggu jam 11 itu nomor Hongkong keluar, itu emang iya beneran keluar. Nah, mulailah itu saya ada kelihatan ketertarikan itu kan. Sayang juga nih saya bisa ngobrol sama ibaratnya ngobrol sama orang-orang gaib tapi saya tidak digunakan gitu kan. Sayang. Jadi adalah keniatan gitu kan saya. Mulai semangat ya. Mulai semangat gitu kan. Ya ini semangatnya semangat ke judi ya. semangat ke judi karena lihat nominal sih 5.000 dapat 500 gitu kan di online gitu kan tanpa ada potongan. Nah, sebelum nyoba-nyoba juga kan saya kan pernah ikut-ikut dulu gitu kan ke orang-orang yang ngajak ibaratnya ritual togel. Saya lihat dulu cara ritualnya bagaimana gitu kan. Mungkin saya 1 kali atau 2 kali pernah diajak di suatu tempat, detailnya itu ya di pabrik gula itu di mana sih di belakang itu di pupuk dia. Nah, saya tuh diajak di situ, saya liatin ritualnya. Kok dia tuh ritualnya ngasih sesaji gitu kan, baca mantra, tapi dia tuh nggak tahu gitu mau minta nomor tuh ke siapa. Jadi dia tuh ngundang siapa, ya kan? Menurut saya yang bisa melihat gitu. Saya lama-lama kelamaan saya liatin itu kan, kok jatuhnya ini kok ke musyrik ya kan, ke musyrik, ya kan? Karena dia tuh kan nggak tahu mana ibaratnya minta nomor ke siapa, ya kan? Ngobrol sama siapa. Tahu-tahu dia minta nomor togel buat hari inilah contohnya kan ya. Saya minta togel hari ini Hongkong ya kan, 4 angka ya kan, yang paling jitu. Cuma dia tuh ngobrol tuh sama siapa gitu kan, kata saya kan. Makanya nih saya modifikasi tuh ya kan, saya ada punya cara tersendiri. Jadi saya mulailah cobalah saya sendiri gitu kan, sama teman-teman. Ya awalnya mah nggak banyakan juga sih, ibaratnya ke 2 orang atau 3 orang gitu.
Jadi saya ngajakin temen gitu kan 3 orang. Jadi metodenya kalau saya kan ibaratnya karena udah biasa berbaur gitu ya Pak ya. Sama gaib namanya juga udah alami gitu ya, berbaur. Jadi saya nih mencari titik. Nah, di siangnya tuh saya tuh kan biasa jalan-jalan dulu gitu kan. Cari di mana ibaratnya buat tempat ritual buat malam nih gitu kan. Cuma saya sambil nanya-nanya gitu kan di jalan-jalan juga kan, namanya juga saya ibaratnya punya kelebihan yang beda dari yang lain gitulah ya. Jadi sambil naik motor juga kan bisa ngobrol gitu. Ngobrol kan sambil liwat gitu kan. Sambil lihat sambil nanyain, "Gimana nih bisa nggak?" kata saya kan di sini. "Kamu bisa nggak? Bisa ngeluarin nomor togel nggak?" gitu kan. Saya kan ngobrol dulu di tempat. "Oh nggak bisa." Jadi saya pilih-pilih tempat juga gitu kan. Nah saya modifikasi itu ibaratnya cara mencari togel ya kan. Cuman bermodalkan kertas doang dengan ibaratnya ngobrol gitu sama makhluk tersebut. Nah sebelum ibaratnya ritual juga saya ngobrol dulu kan sama makhluk tersebut. "Saya ini mau minta nomor togel nih. Kamu nih bisa enggak nih ibaratnya nembusin nomor togel buat malam ini nih Hongkong?" kata saya itu kan. Misalkan ibaratnya belum tua-tua amat itu, saya tanya ya kayak misalkan kayak kuntilanak atau pocong itu cuman sejenis jin-jin yang ibaratnya belum bisa ke tahap tapa berata yang udah sepuh gitu. Dia tuh cuman ibaratnya goda-goda orang-orang yang di jalan atau goda-goda iman doang gitu kan. Nah, jadi saya kan nyari yang udah sepuh gitu kan kayak jin-jinnya itu kan. Jadi saya kan awal itu kan di Kepuh Rubuh lah, di Kepuh Rubuh itu Pak. Niatnya kan bertiga. Daerah mana itu? Daerah saya sendiri sih, daerah saya sendiri di Jati 7 gitu kan. Nah, saya udah rencanain sama teman-teman, ya kan rencana masih cuma 3 orang gitu kan. Cuman karena ada teman-teman yang ibaratnya pingin pembuktian juga apakah bener sih, apakah kamu tuh emang bisa ngobrol gitu kan sama makhluk begitu, ikutlah gitu kan, ikut nyari nomornya gitu. Nah pas malam itu ibaratnya pas mau ritual, nah ritualnya saya tuh beda sama yang lain. Kalau yang lain itu kan misalkan ritual dia tuh bawa sesaji banyak dan lengkap, itu kan modal menurut saya juga. Dan yang lain juga kan misalnya tuh pengen nomor tuh ibaratnya tuh malam ini nah buat besok. Nah beda dengan saya. Kalau saya misalkan nih buat malam ini, contohnya malam ini misalkan, saya ngambil nomornya itu di jam 9 ritualnya tuh. Jadi 2 jam mau keluar gitu Pak ritualnya itu, atau di maghrib, karena namanya juga saya udah berbaur ya sama yang begitu, jadi tahu keluarnya itu tuh jam berapa. Nah ritualnya itu di habis maghrib lah, ibaratnya habis maghrib. Nah itu saya ritual berapa orang, cuman 3 orang dulu gitu kan, adalah namanya ibaratnya teman-teman gitu kan ngikut. Nah cuman bermodalkan secari kertas sama pulpen. Pas ibaratnya ke situ udah nyampe ke tempat tujuan gitu kan, langsunglah disambut gitu kan, disambut sama ibaratnya gaib di situ kan. Ya karena ibaratnya saya udah ngobrol, jadi nggak butuh waktu lama. Saya ritual juga paling lamanya juga 15 menit, cepat-cepatnya itu 5 menit, karena ibaratnya sebelum saya ibaratnya mau minta itu udah ngobrol duluan, "Kamu bisa enggak nih?" gitu kan. Kalau misalkan bisa saya taruh nih kertasnya, ya kan, kamu tulisin, mau kamu tulis pakai pulpen atau cara gimana lah, terserah kamu gitu kan. Nah saya selalu senangnya itu bawa temen tuh ganjil gitu Pak, 3, 7, 9 gitu. Jadi nggak sendirian ya? Nggak sendiri gitu kan. Jadi tapi awal-awalnya itu sendiri, kita ngobrol itu sendiri, nyari itu lokasinya itu sendiri dulu gitu kan. Nah waktu pas pembuktian itu kan pas nyari nomor togel itu, nah itu si goib tuh udah ada, udah nongkrong di situ tuh, udah nongkrong, karena udah misalkan kayak orang ngobrol mah, "Tungguin lah, saya mau datang deh." Jadi udah nunggu. Temen-temen pada shock kan, ibaratnya pada shock. Jadi awalnya niatnya ibaratnya berani. Nah pas ibaratnya langsung benar bertemu ibaratnya yang asli, bukan ibaratnya cuman karena fata morgana atau ibaratnya karena perasaan itu kan. Kebanyakan orang kan perasaan atau merinding atau kayak gimana. Tapi ketika waktu ibaratnya benturan ibaratnya kayak goib itu langsung ada, itu bener-bener dia tuh mental tuh langsung drop.
niatnya mau yang naruh kertas itu temen, karena udah ada orangnya gitu kan. Jadi saya sendiri yang naruh. Jadi temen tuh jauh dari tempat ibaratnya buat ritual itu. Karena ibaratnya udah ada orangnya di situ kan. Saya taruhlah kertas ya kan. Taruh kertas, saya balik lagi nunggu 15 menit gitu kan. Nunggu. Nah, saya nih ngobrol nih sama teman-teman. Bagaimana nih, siapa nih yang mau ngambil? Nah, kata teman-teman, enggak takut. Ini mah betulan katanya. Kok beda gitu kan. Beda sama ibaratnya kayak ritual-ritual saya ikut sama yang lain gitu kan. Yang lain mah ada sesajinya juga kan. Enggak kayak gini. Enggak ibaratnya enggak nongkrong orangnya tuh, enggak langsung ada. Kok kamu beda kan, saya kan udah bilang kan saya tuh dari awal kan kayak gimana. Gitu kan. Saya kan sebelum mau ritual juga saya kan ngobrol dulu sama gaib kan. Jadi siapa nih yang mau ngambil, kata saya itu kan. Ya kamu aja gitu kan, kamu yang udah biasa. Cuman perbedaannya kalau saya yang ngambil itu akurat nomor itu tuh cuman 50% atau 60% kata saya kan. Nah mungkin dia juga ibaratnya kalau sering ketemu sama orang yang bisa melihat itu kan kayak gaib juga kan kurang gitu Pak, energinya itu kan. Jadi kayak bentur energi sama gitu kan, benturan-benturan begitu kan sama. Jadi ya terpaksa lah karena teman-teman nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang berani, jadi ya saya lah yang ngambil gitu kan. Nah awalnya udahlah, udah 15 menit saya ambil tuh nomor. Nah kertasnya saya bawa gitu kan. Buat ngelihat kertas tersebut juga kan harus jauh gitu kan, harus jauh dari tempat lokasinya juga. Karena misalkan masih dekat sama tempat lokasi, itu nomor nggak bakal muncul, tuh kan. Jadi jauh dulu dari tempat lokasi, ya kan. Dibuka kertasnya, senter pakai HP gitu Pak. Tapi awal-awal mah nggak muncul, jadi kan. Awal mah nggak bakal muncul. Nah, tapi dilipat dulu, ya kan. Ditungguin gitu kan. Namanya masih ada waktu lah. Namanya juga ritualnya habis maghrib gitu kan. Masih ada waktu berapa jam gitu kan. Kertas itu ibaratnya rasanya tuh beda kalau misalkan ada nomornya tuh. Ya agak panas-panas dikit lah, namanya juga ibaratnya bekas ditulis sama gaib lah. Ya mungkin menurut saya ditulis sih, nggak tahu sama dia kan. Ibaratnya kan waktu pas itu apa pakai kukunya atau kayak gimana gitu kan. Nah udah ada ibaratnya nunggu atau disimpan atau 1 jam gitu kan, dibuka itu kayak seperti kertas tuh kayak kebakar tuh Pak. Kebakar dan muncul nomor gitu. Tapi nggak sejelas nomor kayak ibaratnya kayak orang-orang itu kan. Namanya juga orang-orang banyak kan pakai ibaratnya saji tapi dia pakai trik, ditulisin sama sendiri pakai minyak. Nah pas dicelupin ya keluar lah. Sama itu kayak pakai getah bonteng tuh Pak, di kertas tuh kan ditulisin terus keluar. Itu mah enggak. Kalau misalkan yang asli itu, yang gaib yang asli itu kayak kebakar. Jadi pas di center dia tuh ngebentuk sendiri, ngebentuk dulu. Jadi nggak langsung ada nomor tuh. Cuman bedanya kalau misalkan cuman kertas doang, namanya juga nggak ada sesaji ya. Ya juga cuman saya kan bisa nggak nih gitu kan, sama gaibnya kan kamu kan ngetes namanya juga. Cuman dikasih 2 angka. Angkanya itu 25 lah di waktu itu, di tahun 2012 lah. Lebihan lah bulan waktu panen lah bulan 6 bulan 7. Jadi kan wah nih bagus nih, cobalah dipasang kata saya itu kan. Nah saya kasih tahu lah ke teman-teman itu kan, nih 25 kata saya tuh. Teman kan mulai ini kan, mulai takut gitu kan, karena ibaratnya kan berbeda gitu Pak. Bedanya kan itu kan nomor kok kayak kebakar gitu kan, baru ngebentuk. Terus itu hilang lagi itu nomor tuh kan. Itu ada tumbalnya enggak sih? Nggak ada. Kata saya tuh nggak ada, nggak bakal ada tumbal. Karena ibaratnya saya kan dapat ngobrol juga gitu kan. Misalkan minta kalau saya kan, bukan ibaratnya memuja gitu kan. Kebanyakan orang pakai ibaratnya sesaji kan memuja kan, nggak tahu mana yang diminta, bener nggak tahu ibaratnya mana yang ibaratnya diobrolin yang kemana gitu kan, minta aja gitu kan, namanya kan memuja. Tapi saya kan ngobrol minta gitu kan, namanya kayak minta ke temen lah gitulah kalau saya mah. Nah pas itu kan jadi kan agak ragu nih Pak mau pasang nih, agak ragu, teman-teman agak ragu. Kalau saya sih los aja lah, namanya juga lah mau mati-mati lah ya kan. Kalau saya kan udah biasa lah, mati-mati lah kata saya tuh. Malah bersyukur lah kalau saya tuh kalau misalkan itu kan didatengin juga kan.
Nah pas dipasang lah, karena keraguan tersebut dia teman-teman pada pasangnya cuma 5.000. Jadi nah saya cuma pasang 10.000. Taunya itu nomor tuh tembus. Nomor belum dipasang, teman-teman pada takut, nomor tembus malah tambah takut. Jadi saya ini bingung, kata saya tuh, ini maunya apa nih, kata saya teman-teman nih. Ini gimana nih ntar kelanjutannya, ntar ibaratnya takutnya nih panjang nih, takutnya didatengin nih ke rumah. Enggak, saya yang tanggung jawab lah. Jadi kan saya yang tanggung jawab, saya yang ngobrol. Jadi si goib itu datangnya ke saya gitu Pak. Ya emang benar itu. Kalau misalkan goib itu kalau disuruh dia tuh pasti minta imbalan. Cuman karena kalau saya kan udah terbiasa itu kan mau imbalan apalah, namanya juga nomor juga pasangnya juga dapatnya sedikit, mau imbalan apa gitu kan. Jadi teruslah berlanjut gitu kan, saya tuh mencari-cari ibaratnya ke tempat-tempat lain. Jadi selalu diseleksi gitu Pak. Ya ada juga yang gagal juga, yang gak tembus. Nah kebanyakan kalau yang gak tembus itu pakai telur gitu kan. Kalau yang pakai telur itu kan kayak ibaratkan nggak jelas itu nomornya, nggak jelas. Ya contohnya kayak di jembatan di Pilangsari lah, pakai telur angsa itu saya itu kan, pakai telur angsa. Itu juga ada ini sih, ada kabar juga gitu kan dari temen itu kan, mau minta tolong itu pengen ritualin nomor togel gitu kan. Jadi saya ini menyebar gitu, jadinya orang pada banyak minta gitu, minta diritualin nomor togel itu ke saya. Karena ibaratnya kan berbeda gitu kan dari yang lain itu kan, tanpa adanya sesaji, nggak keluar modal, ya kan, cuman ngobrol sama itu, pinginnya pakai kertas atau pakai telur, telurnya apa gitu kan. Masih ingat banget itu kan di Pilangsari, jembatan yang arah ibaratnya di waduknya itu kalau nggak salah. Itu mungkin itu saya sebelum mau ritual, itu sejenisnya itu seperti ular lah kalau di situ, makanya pakai medianya telur. Kebanyakan orang kan ibaratnya pada cerita itu kan peri, tapi dia tuh nggak tahu kan wujudnya seperti apa peri itu kan. Nah saya jelasin lah dulu, ibaratnya kayak orang-orang kan kayak teman-teman itu kan pada pengen tahu gitu kan detailnya seperti apa, atau misalkan mau digambarinya juga insya Allah lah bisa lah, saya juga ngegambarinya juga kan. Peri itu seperti apa sih toh, katanya kan begini kan, kata saya kan begini loh, peri itu misalkan berbentukannya tuh mungkin kalau di film-film itu cantik banget ya, kalau di film laga itu yang misalkan manusia setengah ular gitu kan, itu cantik banget gitu. Kalau dalam bentuk segi aslinya itu peri itu hancur banget Pak. Hancurnya. Hancurnya itu ibaratnya peri itu muka tuh seperti ibaratnya nih kayak dagu nih Pak. Dagu dia tuh panjang, agak panjang lah. Jadi modelnya tuh kayak gini panjang. Nah kayak mata itu, dia tuh mata tuh agak gede. Cuman dia tuh kayak bola matanya tuh nggak ada. Yang hitam-hitamnya tuh kecil kayak ular aja. Nah taringnya itu agak panjang, panjang lah segini. Jadi kalau yang aslinya itu dia tuh kurus, ini tuh kurus. Jadi ibaratnya yang cewek juga, ibaratnya yang cewek itu bukan ibaratnya payudara ya, itu bukan. Itu sisik gitu kan, sisik yang ibaratnya menutupi ke sini. Jadi ada kerongkongan gitu kan, kayak balung gitu kan Pak. Itu kerongkongan tapi kecil banget. Rambutnya juga itu kan hijau keputih-putihan. Nah sisiknya itu kan semua itu kan. Nah saya detailin itu kan ke temen kan, saya ceritain, ih kok kayak gini, serem banget katanya tuh. Ya jadi gimana kata saya tuh, yang ritual siapa? Yang gak jadilah kata saya tuh. Katanya tuh gak jadi lah, terus nanggung dong, saya udah ngobrol kata saya tuh itu kan, pasti saya kan udah ditagih jam sekarang saya mau datang gitu kan ke situ, ke tempat di waduk itu tuh Pak, di pas jembatan tuh. Nah pas itu teman-teman nggak ada yang mau tuh Pak, nggak ada yang mau. Jadi ya terpaksa saya lagi ya kan, saya lagi nih yang datang gitu kan, saya lagi. Apa toh jadi kira-kira ibaratnya sajanya apa, nggak ada sajian apa sih, dia tuh cuman minta telur angsa doang.
Nah, sialnya ini yang gagal nih Pak, sialnya itu telur angsa, kasihnya telur angsa yang udah busuk. Jadi itu kan pas mau ritual, kira saya namanya juga, saya juga nggak tahu ya, itu habis itu udah dicuci, mau busuk atau enggak kan nggak tahu. Dikasih 2 lah telur angsa sama teman saya tuh. Nyatanya tuh busuk semua. Sialnya tuh. Jadi kan si goib ini kan arah masuk itu bukan goib sih, kalau misalkan ibarat kepri itu siluman. Namanya itu ibaratnya hewan yang bertapa, pengen kedikjayaan, pengen menyerupai manusia gitu kan. Pengen punya ibaratnya kelebihan seperti manusia, punya akal atau punya pikiran, pengen dipuja. Jadi ini kan tapanya kan lebih berbahaya gitu menurut saya. Nah, saya turun ya kan, ngobrol sama itu silumannya. Saya taruhlah telur itu 2, itu ditolak. Marah dia, marah banget dia. Saya nggak tahu kalau itu telur tuh busuk. Ya mungkin saya dikerjain atau kayak gimana tuh nggak tahu lah. Teman saya juga mungkin nggak tahu juga sih. Dan kemarahannya dia itu kan membuat ibaratnya tempat yang dilalu-lalui sama orang itu jadi angker gitu kan. Tempat itu tuh kalau misalkan dilalui sama orang kan ibaratnya sialnya kan begitu. Jadi saya ibaratnya kena imbasnya kan kayak badan ibaratnya nggak enak gitu kan. Nah, saya kan marah ke temen tuh, ini gimana kamu tuh ngasih telur busuk? Oh, masa busuk katanya. Lah, masa busuk, orang saya sama goibnya sendiri ini busuk, coba dipercayain. Nah iya emang bener busuk, udah ada anaknya. Nah, selama 3 hari tempat itu kata teman saya itu selalu muncul di situ. Toh gimana ini? Ya, itu mah bukan salah saya. Resikonya tuh begitu. Jadi kan yang sialnya itu kan, saya sialnya itu. Jadi saya ibaratnya bisa memilih lah sekarang Bapak. Bisa memilih gitu kan, mau ritual lagi atau gimana. Nah, ada ibaratnya di kesuksesan lah juga ya kan. Mendapat yang gede gitu kan, nomor yang gede itu di waktu di daerah Putat Payung gitu kan, dari Indramayu juga Putat Payung. Namanya juga teman gitu kan, teman main itu. Ada teman saya ibaratnya ngobrol ke ibaratnya ke temannya dia kan di daerah Putat Payung. Ini mau nyari nomor sama Nanto katanya. Enak, simple. Satu, dia ibaratnya nggak minta renak-renik banyak sesaji, tapi paten katanya. Nah, diundanglah saya ke sana ibaratnya. Pasnya di situ pas ibaratnya tuh ada satu anak yang mau. Dia tuh udah terbiasa. Mungkin dia udah terbiasa kayak seperti saya juga mungkin. Baru kesan pertama saya ketemu, saya kan nantang dia juga. Yaudahlah saya katanya. Saya aja yang ini. Yang ibaratnya yang nungguin. Ya oke lah kata saya tuh, kalau misalkan yang nungguin, bener kamu berani, bener lah. Ritualnya di mana? Ya kata saya sih, kamu maunya di mana? Ya kira-kira menurut Akang ibaratnya bener-bener jitu atau bener-bener angker. Saya juga penasaran juga nih. Ibaratnya kalau misal kayak kuntilanak pocong mah kata dianya nih, biasa lah saya juga, nggak ada takut. Jadi saya nih mulai ibaratnya agak semangat juga nih. Ini nih kata saya tuh, ini nih saya yang cari nih. Ibaratnya nih ada rekan juga nih, nggak selalu saya gitu kan yang ini. Oke lah kata saya tuh, buat percobaan buat kamu, tes lah kata saya di awal. Nah, di belakang SMA Dongol aja itu kan ada itu kali kata saya tuh. Oke lah nggak apa-apa katanya. Oh bener, iya bener. Nah udahlah saya ibaratnya ritual itu di hari itu juga Pak. Ya kan, saya ritual dulu ibaratnya ngobrol lah. Ritualnya saya kan ngobrol kan sama di situ. Saya dulu lah ke situ kata saya. Sejujurnya di situ cuma cewek sih Pak. Jadi kayak ibaratnya sampiran, kayak orang lewat. Nah, cuman agak lumayan. Agak lumayannya ini kan, ini tuh kayak ibaratnya dulunya itu dia tuh kayak orang yang punya cewek nih, yang punya kedikjayaan atau ibaratnya orang yang pernah ibaratnya berpuasa atau bertapa, punya ilmu tertentu, kan meninggal gitu kan. Tapi meninggalnya itu kan dalam sebab karena ilmunya belum keambil. Nah, jadilah dia tuh. Tapi kalau dibilang sejenis kuntilanak ya mungkin kata orang yang
selewat-liwat mah disamaratakan, tapi menurut saya ini beda. Jadi dia tuh ibaratnya tuh merah lah muka tuh. Jadi bola mata tuh kayak bola gitu kan, kayak bola tenis meja itu segini gitu kan, bola tenis meja. Cuma ininya kempot banget, ininya kempot. Nah hidungnya tuh panjang, jadi panjang hidung sama mulut tuh, ya kan, panjang melebihi itu dagu gitu kan. Tapi ini bola mata itu kayak bola itu tuh tenis meja tuh segitu, merah, rambutnya panjang, kurus, tapi dia pakai bajunya merah. Nah tapi dia nggak ada siung, cuman ibaratnya kayak gini aja dah, ibaratnya mingkem tapi hidungnya panjang, merah, serem lah gitu kan. Tapi teman saya nih berani ini nantang. Nah saya nih malah seneng juga saya tuh. Lah sepertinya ini awal nih saya nih bakal ibaratnya tembus nih gedean ini. Ya udahlah, teman saya ini saya taruh gitu kan. Ya teman baru kenal juga sih, tapi dia juga pengen tahu juga kan, ngetes juga. Intinya saya ngetes dia ngetes saya mungkin gitu kan. Ya udah kamu duduk di sini ya kan, di pinggir kali ini. Ya kan, tungguin. Kata dia berapa menit? Ya kan, atau berapa jam? Enggak, saya enggak berapa menit, enggak berapa jam kata saya tuh ibaratnya tuh. Kalau misalkan pengennya berapa menit? 30 menit gak masalah. Oke, kata saya tuh kalau 30 menit, 15 menit pun juga bisa. Dia udah cepet kok, udah ada di sini kata saya tuh kan. Nah, dia ya udahlah mau. Ya udah 30 menit aja biar ibaratnya lebih paten katanya. Jadi medianya bagaimana nih kata saya tuh. Karena saya penasaran, kata teman saya itu kan ngomong dia tuh kan penasaran. Nggak usah pakai media apa-apa. Nah, ya, saya pengen ngobrol langsung. Cuman kata saya tuh kalau ngobrol langsung takutnya kamu tuh lupa. Jadi bawalah kertas kata saya tuh. Peganglah. Setidaknya kamu ngobrol itu di kertas itu bakalan muncul nomor. Kata saya. Nurutlah dia. Nah, jadi saya tinggal gitu kan, jauh gitu kan. Bener-bener dia tuh, wah buset nih, saya baru pertama kali nih ketemu orang sama gitu kan. Nah pikir saya nih kayaknya seprofesi nih kayak sama saya, kayak kata saya tuh udah biasa. Ini baru pertama kali loh ada orang yang bener-bener berani. Nah sampai 30 menit tuh, nah kan 30 menit dia keluarlah, saya jemput gitu kan. Gimana? Wah mantap kata dia tuh. Iya bener. Gimana kamu ngobrol apa aja? Kata dia tuh. Ya biasa ngobrol, nanyain nomor. Kamu mintanya berapa? Nemangka. PA banget tuh saya tuh nemangka. Emang mau masang di mana? Di luar negeri nemangka, di Hong Kong. Ya nanggung kata saya. Takut ibaratnya 2 angka nggak kena, ibaratnya 4 angka nggak kena, kaligus kan nemangka. Wah udahlah gak apa-apa lah kata saya tuh, ngaco ini. Nih bocah nih, pikir saya nih, ini kurang apa enggak nih bocah. Orang kan di kampung mah di online juga cuma 4 angka, ini 6 angka. Pikir dia ini negara Hong Kong kali dia 6 angka kata saya tuh. Nah ya udahlah, ya udah jangan buka di sini. Emang kenapa? Ya kalau di sini mah masih ada orangnya. Dia malu lah kata saya tuh. Ya alasan saya aja gitu kan, malu gitu kan. Bukalah di tempat warung gitu kan, dibuka nomor itu. Iya bener, luar itu 6 angka. Jadi dibawa gitu di tempat-tempat orang yang lagi main judi itu kan, di putat payung itu kan. Ada orang yang minum atau apa, bener-bener mana nomornya dibawa gitu. Cuman sayang ibaratnya saya punya duit berapa ya kalau nggak salah tuh, saya 15.000 kalau nggak salah. Nah saya kan ibaratnya apa ya, agak ragu juga kan. Ini bocah kan main-main nih, jadi saya yaudahlah pasang 2 angkanya aja lah kata saya tuh. Tapi yang lain mah yakin ya kan, karena seperti biasa ibaratnya, nama kakak kamu tuh berapa nomornya, ini nggak percaya, coba lihat di kertas ya. Kertas itu sama, jadi kayak gambaran api begitu Pak, jadi keluar itu kan. Itu ada lagi yang mau masangin 6 katanya. Ini nyoba lah masang 6, ada yang masang di darat, di online, jadi ada yang masang di segala arah gitu. Hampir ada yang masang di semua bandar. Beruntungnya itu nomor itu benar persis 6 angka keluar. Anjir itu kata saya tuh. Ini kalau misalkan di Hong Kong ini 1.000 pun udah 1 M katanya. Itu pesta, benar-benar pesta.
teman saya dapat 3 juta, ada yang ibaratnya yang lebih, ya namanya juga kalau nomor udah keluar mah tahu sendiri lah, yang akunya dapatnya kecil gitu kan, padahal dia pada pasang semua. Jadi itu pesta. Nah dari situ kan saya kan ada punya teman rekan juga kan, satu ibaratnya dia nggak takut gitu kan, saya tuh seneng juga gitu kan. Ini bagaimana nih direncanain kalau misalkan Jumat Kliwon minggu depan, atau ibaratnya nggak tahu nih, saya buka kalender dulu, kata saya tuh, kamu mau nggak di tempat yang paling angker dari ini? Maulah, mau beranilah. Jadi ibaratnya temen nih, dia tuh gak suka togel, tapi dia tuh karena penasaran di gaib itu setan bener nggak sih gitu kan. Intinya dia tuh pengen secara detail gitu, pengen tahu kayak gimana. Dia cuma minta 250.000, nggak apa-apa kita, katanya minta 250.000 buat nunggu sama udut rokok Samsu gitu kan, sama air aja katanya buat nunggu. Bete lah katanya, saya nunggu 30 menit. Wah oke nih, terus kamu mau masang? Enggak lah, saya nggak tertarik gitu katanya gitu, saya mau pengen penasaran aja. Bagus. Nah direncanain lah itu Pak, saya rencanain. Nah cuman teman-teman ini pengennya bener-bener jitu 4 angka paten gitu Pak. Toh gimana kalau misalkan dikasih sesaji? Ya bisa sih sesaji, cuman kata saya sih kalau misalkan ada sesajinya itu kok ibaratnya masuknya ke kayak musyrik juga kan, kata saya tuh. Cuman karena ada tekanan dari teman-teman juga, tekanan gitu kan teman-teman, ya udahlah kata saya tuh mau pakai sesaji lah, tapi yang wajar-wajar aja gitu kan. Ntar saya nanyain gitu kan. Nah pas sesajinya juga kan saya nanyain, namanya juga langsung ngobrol itu Pak, nggak kayak orang lain itu kan ada daging, ada kopi, enggak. Kalau saya kan ngobrol, dia mintanya cuman ibaratnya kayak dedaunan gitu kan, kayak daun beringin gitu, kayak ibaratnya jantung pisang gitu kan mintanya. Nah teman saya kan kok aneh-aneh, padahal orang yang ritual mah sesajinya tuh ibaratnya kayak daging mentah, daging ibaratnya tuh sate kambing itu kan 7 tusuk, atau ibaratnya kayak kopi berapa warna, kayak ibaratnya ini apa bunga-bunga itu kan. Ritual kok ada daun pisang katanya, mintanya ini lah. Ya gimana, saya kan nanya yang disukain dia tuh apa, masa saya kasih misalkan nih, ya kan bedanya orang yang nggak nanya, ya wajar lah orang nggak nanya bahwa ibarat sesajinya itu juga kan sama rata kan. Nah saya kan dimodifikasi karena saya kan nanya dulu gitu kan, katanya kamu pengen ada sesajinya, ini sesajinya kayak gini, nggak modalan katanya. Ya namanya juga, masa saya dia minta jantung pisang saya kasih ibaratnya tahu, ya nggak mungkin dia mau lah, ntar nomornya nggak tembus kata saya tuh, nggak akurat juga nomornya. Jadi ya kita nyari buat ritual di itu tuh, buat Jumat Kliwon tuh. Nah ketika pas berapa hari ke Jumat Kliwon itu kan, kayak yang mau nunggu ritual itunya kan nanya tempatnya di mana katanya. Nah ini saya udah ada tempatin, udah rencana sama teman-teman juga yang mau modalin lu kan, kita kan, ya kan, yang mau modalin lu juga kan. Kata saya tuh di ini situs keramat yang paling bener-bener keramat banget, kata saya tuh. Ini udah tua banget. Dia tanya detailnya kayak seperti apa, biar saya nggak kaget. Kayak kemarin kan ditanya detail kan, saya kan nggak kaget itu kan. Kamu jangan kaget ya kata saya tuh, sini dia udah tua banget, dia udah punya tanduk kayak seperti bandot gitu. Wih yang bener. Dia mungkin ada rasa nggak percaya satu gitu Pak, ya kan. Kedua penasaran juga. Matanya tuh dia tuh ibaratnya ya kecil lah, mata mah kayak manusia, cuman merah kata saya tuh kan, merah. Nah yang uniknya ini itu tuh mukanya tuh hitam tapi bulunya tuh hijau, ada bulu-bulu hijau tuh. Kalau kita manusia mah bulu-bulu tuh tipis tuh juga hitam ya Pak ya. Nah badannya tuh kekar kata saya tuh, tapi dia punya ekor katanya seram merah kata saya tuh. Dia bawa tombak katanya tuh. Lah masa katanya kayak gitu, ini kayak di film-film ini katanya, di film-film luar negeri katanya. Ya seperti itulah gambar-gambarannya. Nah saya udah kasih gambaran itu kan. Nah datanglah di
pas waktu ritual di Kliwon itu kan. Saya ngambilnya seperti biasa, habis maghrib. Mungkin orang-orang lain mah pada ritual juga jam 1 malam, jam 2 malam. Padahal di jam 1 atau jam 2 malam itu nggak ada. Itu nggak bakal muncul. Nah, jadi saya habis maghrib ritual, ya kan. Tuh ajak itu teman saya di situ. Udah saya kasih tahu detailnya, ibaratnya setannya seperti apa, goibnya seperti apa. Dia berani, ibarat sesajinya itu ibaratnya daun beringin, kayak daun pisang sama jantung pisang itu kan. Kata dia, ibaratnya ini pakai ini enggak, dupa enggak? Ya kamu pengennya kayak gimana? Dia request lah biar cepet katanya, nggak usah lama-lama. Ya kamu pengennya berapa menit kata saya tuh sekarang? Papa sih 30 menit aja lagi kayak waktu kemarin, biar ibaratnya saya juga pengen punya pengalaman gitu dianya. Ya udahlah, kata saya tuh kalau misalkan kamu pengen ibaratnya secara slow juga, saya kasih dupa juga kan, biar ngundang yang lainnya juga. Kasihlah dupa di situ. Inilah risiko terbesar waktu pas ritual paling terbesar dalam hidup saya itu kan. Saya ibaratnya mau kayak sampai hilang ingatan gitu kan, sampai mau stres lah ini bocah. Mungkin di perkiraan dia, di bayangan dia kan ibaratnya terbayang di pemikiran dia kan sosok yang ibaratnya bertanduk itu kan mungkin gak terlalu menyeramkan gitu kan. Nah pas pada akhirnya itu kan dia itu ya kayak orang setengah stres. Belum waktu 30 menit dia itu udah lari tuh gak tahu kemana. Saya tuh pada nyari sampai-sampai ketemu teman. Nah saya tahunya ketemu teman saya gitu kan, kasih tahu ada orang luar loh, tapi kayak orang gila. Dia bengong katanya, bengong kayak ibarat ditanyain diem aja, melongo gitu, melongo kayak orang udah nggak waras gitu. Lah bener siapa bocahnya kayak gimana? Pendek putih katanya kayak gitu kan. Di mana di situ? Oh, ya. Saya samperin, kamu gimana ritualnya ini? Ya kan, dia diem aja kan. Aduh, ini saya ibaratnya ngorbanin anak orang ini kata saya tuh. Ya udahlah, saya boncengin, saya bawa ke rumah teman itu kan. Kasihan juga. Saya bawalah ke rumah teman. Saya kasih air dulu gitu kan. Saya kasih air ya kan, buat netralin juga ke dia. Nah, dia udah netral. Barulah dia cerita. Kang, iya di awal-awal mah yang datang tuh ibaratnya kayak kuntilanak. Ya biasalah katanya tuh. Cuman ini yang saya ngedrop itu benar jarak kata Akang katanya. Jadi keluar tuh kayak tanah tuh ngebelah katanya tuh. Kayak ngebelah terus kayak ada itu tuh, Pak. Ibaratnya kayak ada api tuh kayak larpa lah di situ tuh ya. Ngebelah dia tuh keluar. Tuh langsung lari enggak tahu lah. Jadi dia tuh kaki tuh ini udah kayak baret-baret kena ini. Kena ibaratnya apa sih? Kayak dahan-dahan itu sama kena inilah ranting-ranting yang itulah goresan gitu Pak, goresan nggak tahu lah, dia asal lari aja dia tuh mau nabrak apa ya, takutnya mau bener-bener katanya. Terus gimana kamu nomornya? Boro-boro nomor katanya. Seboro-boro itu udah dia munculnya tuh udah tinggi gede banget, kekar ibaratnya tanduknya. Iya bener kata Akang tuh ada tanduknya kayak bandot, bulunya tuh ya hijau terus matanya tuh merah ya kan, serem hitam gitu kan, ada bulu-bulunya. Saya tuh aduh, gila, makhluk apa ini? Besar banget. Mana ditambah tanah membelah. Sudahlah, bodo amat sama togel. Yang penting sekarang kabur dulu. Daripada nanti nomor gak dapet, malah mati konyol saya di sini. Terus dia bener-bener drop sampai nih anak tadinya ibaratnya nggak ada kenal takut, sampai pulang pun pengen diantar nyampe rumah. Dia tuh bener-bener takut, nggak mau liwatin tuh di jalan. Dia tuh bener lah kena mental. Saya juga jadi ngerasa bersalah juga di ibaratnya ya di ritual ini kan, salah saya juga kan. Kok kenapa saya langsung kasihnya ke
tempat yang langsung ini tua. Ini salah teman saya juga sih, saya juga nyalain lah. Pengen ada yang petaka jadinya apa. Bocah ibaratnya mentalnya kan stres lah intinya, kurang lah udah. Cuman itu saya juga ada teman yang benar-benar pemberani. Sampai sekarang nggak nemu. Maupun orang-orang mau berkoar-koar, dari di desa saya yang berkoar-koar berani. Tapi pas diajak saya, hayo ritual mau di mana, tuh nggak ada yang berani. Jadi planning tuh masih banyak saya tuh buat togel tuh. Sampai akhirnya saya tobat gitu kan. Keburu tobatnya, padahal planning masih banyak. Cuman nggak ada nih. Ibaratnya rekan yang berani kayak itu tuh. Satu, saya juga kan ngerasa bersalah banget, ya tuh udah stres. Satu stres mungkin lah udah, kalau misalkan ketenangan udah tenang, cuman kan mental kan tetap selalu terbayang-bayang. 2 hari kedepannya habis ritual itu, 3 hari pun kata teman saya, dia bilang, "Toh, nih anak masih melongo loh." Mas ibaratnya kayak orang gila katanya. Ini ditanyain loh sama ibunya, katanya dia habis apa sih? Katanya kira dikasih pil apa gitu kan, atau mabok, atau ibaratnya ode, jangan dikasih tahu lo habis ritual kata saya tuh, ntar disalahin juga kan, ibaratnya kan disalahin. Nah, jadi saya masih ada komunikasi di situ biar anak ini tenang selama 1 minggu juga. Dia udah tenang, biarpun tenang juga dia kalau mandi masih selalu terbayang. Jadi ya saya udah nggak ada gitu kan temen lagi gitu kan yang benar-benar pemberani. Padahal planning saya kan yang paling ekstrimnya ini ada. Tadinya niatnya ini udah percobaan di darat, dia benar-benar sanggup, ini di dalam air katanya tuh. Ritualnya di dalam air, ya kan, cari ibaratnya penunggu, ibaratnya buaya putih ada kan di Rentang itu. Saya udah ngobrol sama buaya putihnya, ritualnya begitu. Jadi ritualnya itu dia pakai itu tuh Pak, anyaman yang begitu tuh. Apa sih namanya Pak? Tampah. Ya tampah, dikasih damar itu kan, dikasih ibaratnya kelapa, ya kan, tapi bukan tampah kan pasti kelem ya Pak ya, yang kayak itu tuh yang bisa ngambang tuh. Nah kasih tali, tak geret tapi kita nyemplung gitu, segini gitu kan. Nah kan saya itu ngedetailin gitu kan, kasih tahu ke temen tuh, kita ibaratnya dorong nih itu kan, kayak nampan itunya kan, nampan, tarik lagi, kata saya tuh dorong, tarik lagi, terus gimana? Ya sampai ibaratnya buaya putihnya keluar. Nah misal keluar dia mangat, dia langsung ngikutin. Kata saya tuh, wah gaje banget katanya, siapa yang berani katanya. Ya saya berani kata saya tuh, tapi siapa yang ritualin? Pernah juga sih saya jadi ibaratnya yang penunggu, pernah tuh di lain-lain waktu ibaratnya, karena nggak ada yang berani setelah itu tuh Pak. Cuman yang ritualin tuh ya nggak ada yang bisa. Namanya juga dia ritual ibaratnya ritual baca mantra, taruh sesaji, minta nomor Hongkong, ibaratnya yang jitu 4 angka, tapi dia tuh nggak tahu ke siapa gitu kan. Jadi ya saya kan ibaratnya ada kapoknya juga kan. Kapoknya itu kan bukan waktu pas, ibaratnya waktu pas saya lajang kapoknya ini. Biarpun ibaratnya orang yang bisa ngobrol seperti saya, yang ibaratnya yang alami, itu kan yang alami seperti saya juga, tetap ibaratnya ada efeknya juga. Efeknya itu di kehidupan nyatanya. Maupun sehoki-hokinya kita di dunia perjudian, ataupun kita merajai ibaratnya di dunia perjudian, tetap imbasnya ibaratnya kayak sial atau kayak gimana. Makanya kan jangan coba-cobalah buat yang ibaratnya yang penasaran gitu kan. Apalagi yang ikut-ikutan ritual, tapi yang ibaratnya yang ritualinya dia nggak bisa ngobrol. Saya ibaratnya yang bisa ngobrol aja ada imbasnya di kehidupan saya. Apa yang dirasakan? Dirasakan saya, kehidupan saya itu hancur Pak, hancur banget. Mungkin namanya juga dulu dapat ibaratnya rezeki dari bantuan setan. Jadi rezeki halal pun dihancurin sama setan juga. Terbawa. Jadi terbawanya kayak seperti ketipu gitu kan. Atau ibaratnya pas kayak anak sakit lah sekarang, atau anak ibaratnya nyampe biru gitu kan, gak ada napas. Jadi kan ibaratnya timbal baliknya itu yang
dulu yang saya suruh minta nomor tuh dia tuh balas dendamnya tuh sekarang. Saya yang udah nggak ritual-ritual lagi gitu. Jadi pada dendam ke saya tuh, kayak usaha itu bangkrut terus, kayak kerja atau mendadak, ibaratnya kayak mendadak nih. Contohnya kayak kemarin aja saya mendadak ibaratnya langsung sakit itu jantung, padahal pas diperiksa nggak ada. Itulah. Nah selama 2 tahun itu 2012 sampai 2014 berapa kali menang? Mungkin kalau dihitung mah banyak ya. Hampir-hampir yang paling gede itu kan, paling gede juga kan yang satu kampung itu kan gede, nggak tahu kan nominalnya berapa. Tapi buat saya sendiri aja itu kan hampir sih lebih gitu dari 100-nya gitu kan. 100 Dari juta? Togel. Iya, lebih lah. Lebih. Tapi nggak jadi apa-apa. Nah, itu makanya saya pesannya itu kan uang, ibaratnya uang panas tetap nggak bakalan jadi apa-apa. Kalau sekarang melakukan ritual itu masih bisa? Kalau diomongin bisa, tapi sekarang takut saya. Kenapa? Karena punya anak, 1 anak. Jadi saya lebih sayang ke anak saya. Ya. Laki-laki lagi. Itu lebih rawan gitu. Jadi sebelum ini juga dia ibaratnya kayak si Goib nih kalau kamu mau ritual nih, saya ada balas dendamnya nih. Enak nih. Namanya juga kan kalau anak laki-laki kan harum itu Pak. Harum juga kan, apalagi anak kamu nih katanya. Sering yang nyuruh-nyuruh saya dulu gitu kan. Jadi terornya tuh nyampe sekarang. Biarpun itunya udah bertahun-tahun yang lalu saya ritualnya itu. Terornya nyampe sekarang. Mungkin saya juga sambil ngejaga gitu kan. Nggak bisa lepas itu. Ya. Nggak ada yang gratis ya? Nggak ada Kalau yang dengan gratis. goib itu ya? Nggak ada yang gratis dengan goib. Awalnya kita ibaratnya dijunjung seperti ibaratnya kayak tipuan lah. Tipuan. Kita dinaikin ya dengan ibaratnya kesenangan, buat ibaratnya buat minum, buat apa, duit ibaratnya gampang lah maupun apapun ya kan. Togel menang atau judi apapun menang, tapi pakai media gaib tetap akan hancur ibaratnya di akhirnya. Itu kelasnya togel ya, Itu apalagi kelasnya pesugihan. Nah itu apalagi pesugihan lebih parah lagi. Pokoknya ya janganlah ibaratnya bermain-main ibaratnya dalam hal gaib ya kan. Ini saja ibaratnya sekelas togel saya ibaratnya. Saya yang bisa ibaratnya bisa ngobrol, apalagi orang yang cuma naruh sesaji baca mantra dia nggak tahu mintanya ke siapa. Itu kan musyrik. Musyrik itu kontraknya kan itu 7 turunan. Jadi nggak ada untungnya menurut saya. Lebih baik kita normal-normal saja. Ya kan, bersyukurlah dengan pendapatan yang sekarang maupun serambutan juga kan. Lebih nikmat, nggak ada dendam gitu di kedepannya gitu. Kalau pasang togel tanpa melakukan ritual, gimana menurut Mas Nanto? Pasang Tebak-tebakan lah misalnya. Oh, dihitung-hitung, tebak-tebakan ya itu kan gimana? berarti ya rezeki juga, tapi ya namanya uang judi itu kan najis. Tetap ya, itu tetep. judi ya. Itu judi tetap. Meskipun cuma tebak-tebakan angka. Meskipun cuma tebak-tebakan itu nggak Dirumus lah misalnya. Iya, gitu. dirumus ya kan. Karena kan di sana kan diputer gitu kan. Namanya juga keberuntungan gitu kan, tetap. Oke. Iya. Nah Kang Anto, ini ceritanya luar biasa nih. Iya. Saya nggak tanggung jawab, nanti di komentar di bawah pasti banyak yang ingin ketemu Kang Nanto. Iya mungkin. Iya. Gimana nih? Iya. Mau dijawab nggak komentarnya? Mau saya jawab lah. Dijawab ya nanti. Iya, saya jawab. Oke, Iya. sobat nanti silakan ngobrol dengan Mas Nanto di kolom komentar. Tapi Iya. yang jelas Mas Nanto tidak melakukan itu lagi. Iya. Hanya sekedar konsultasi ya, Iya. memberikan hal-hal yang positif Iya. saja. Dan sobat MM, Hmm. itulah akhir dari kisah Mas Nanto yang Iya. selalu berburu togel pada Iya. zamannya ya. Iya pada zamannya itu. Syukur sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi. Kepada sobat yang ingin kisah selanjutnya dari Mas Nanto, Iya. juga silahkan komentar di bawah. Iya. Tampaknya Mas Nanto masih ada cerita yang lain nih, kisah Banyak. nyata yang lain. Banyak ya. Banyak. Iya. Tapi katanya mau ke luar negeri nih. Kapan? Iya. Nggak tahu juga sih, nunggu pasporan juga. Oh, dalam Iya. waktu masih Iya, jauh masih ya. jauh. Iya, masih jauh. Oke. Saya akhiri kisah dari Mas Nanto yang sangat Iya. menginspirasi kita semua. Iya. Tinggalkan yang buruknya, ambil yang baiknya. Iya. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.